Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang sayang tapi benci. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Judul perbincangan kita rasanya agak kontradiksi Pak Bal ya. Ada sayang tetapi juga benci. Nah ini tentu di dalam relasi hubungan antara pria dan wanita yang sedang menjalin kasih Pak Bal. Nah ini bagaimana dua hal yang sebenarnya bertentangan itu bisa menyatu di dalam satu keadaan itu Pak Bal. Ini adalah sebuah relasi yang saya katakan relasi yang berbahaya Pak Gunawan. Karena apa? Karena memang ini bukanlah sebuah relasi yang murni buruk ya, sehingga mudah terlihat jelas. Kalau begitu buruk sehingga mudah terlihat jelas, saya kira orang lebih gampang mengambil keputusan. Masalahnya adalah dalam relasi sayang tapi benci, rasa sayangnya juga kuat sekali. Benar-benar rasanya itu nggak bisa hidup tanpa orang yang kita sayangi. Tapi masalahnya adalah kita juga nggak suka dengan dia. Kita rasanya tuh ada perasaan marah kalau dekat dengan dia juga. Jadi benar-benar ini rasa marah dan rasa sayang datang dengan silih berganti. Dan dalam kondisi seperti ini, seringkali ini dua-duanya susah sekali untuk bisa menilai bahwa ini bukanlah sebuah relasi yang tidak sehat. Jadi kita harus putus. Jadi mereka terus berlanjut ya. Makin hari tapi sebetulnya mereka makin menghancurkan satu sama lain. Karena meskipun ada sayang, namun ya kemarahan begitu banyak meledak-ledak ke sana ke sini, membakar satu sama lain. Jadi sebetulnya dua-duanya tuh makin hari makin terpuruk ya. Tapi masalahnya adalah mereka tidak bisa melihat hal itu. Iya. Seringkali kan pada masa pacaran, sayangnya itu lebih besar daripada bencinya. Itu Bapak. Ada unsur bencinya, tapi mungkin hanya kecil sekali dibandingkan sayang yang luar biasa. Nah masalahnya setelah menikah, itu unsur bencinya lebih besar daripada sayangnya itu Pak Paul. Nah seringkali itu yang terjadi ya Pak Gunawan. Jadi biasanya pada waktu masih berpacaran, ya benar-benar masih dibuai oleh cinta. Meskipun ada konflik-konflik yang membuat mereka marah, tapi mereka masih bisa berkata ya nggak apa-apa. Namun biasanya ya setelah melangkah masuk ke dalam pernikahan, maka rasa benci itu perlahan-lahan akan makin bertumbuh. Nah itu sebabnya saya kira penting bagi kita untuk bisa menyoroti hal ini ya dengan lebih saksama. Jadi kita mau pertama-tama melihat ini Pak Gunawan. Ada dua cirinya ya yang mesti kita perhatikan. Jadi mudah-mudahan para pendengar kita bisa menyimaknya. Yang pertama adalah pada dasarnya kita merasa sangat menyayanginya, ya, terus merindukannya. Namun kita tidak bisa berlama-lama dengannya sebelum meletusnya pertengkaran. Jadi bisa kita bayangkan seperti ini situasinya. Hampir setiap kali kita berbicara dengan dia, kita akan mengakhirinya dengan pertengkaran. Benar-benar tuh jarang kita bisa bersama berdua menikmati waktu tanpa bertengkar. Ujung-ujungnya bertengkar. Dan kalau bertengkar ya lumayan hebat. Namun setelah pulang ke rumah merindukannya. Rasanya kok nggak bisa hidup tanpanya. Terus ketemu lagi besok. Bertengkar lagi setelah berlama-lama berbincang-bincang. Nah itulah kira-kira ciri pertama yang menjadi pola relasi sayang tapi benci ini. Nah itu biasanya hal-hal apa yang disayangi dan hal-hal apa yang dibenci gitu Pak Paul? Biasanya dalam kondisi seperti itu tuh kita itu menyayangi hal-hal yang kita tahu, kita sukai, kita misalnya kagum dengan ketegasannya, kita ini kagum dengan kerohaniannya. Jadi hal-hal itulah yang membuat kita menyayanginya. Kita juga melihat dia itu kok peduli sama kita, rela berkorban untuk diri kita. Jadi hal-hal itu membuat hati kita hangat ya kalau memikirkan tentang dirinya. Namun setiap kali kita bertemu dengannya, ya akhirnya kita bertengkar lagi. Jadi kenapa tuh? Ada hal-hal yang memang rupanya tuh menjadi ketidakcocokan kita. Sehingga pada akhirnya ketidakcocokan itu yang meletuskan pertengkaran demi pertengkaran. Tapi kan biasanya pertengkaran itu juga dipicu karena kondisi kita sendiri yang
tidak merasa senang atau ada hal-hal yang mengganggu kita mungkin karena di pekerjaan atau apa sehingga pertengkaran itu cepat sekali timbul gitu Pak Pol. Sudah tentu kalau memang kita dalam kondisi yang tidak prima ya, ada hal-hal yang mengganggu kita, ini akan memperburuk ya. Tapi umumnya dalam relasi yang normal ya, hal-hal seperti ini ya terjadi ya sekali-kali gitu. Namun dalam relasi sayang tapi benci ini, boleh dikata itu konsisten. Boleh dikata nggak bisa tuh ngomong dengan baik-baik, sebab tinggal tunggu waktu akhirnya bertengkar lagi. Nah ini ciri yang pertama ya Pak, yang kita mesti perhatikan. Tapi ada ciri yang kedua, yaitu biasanya tuh kita menyayanginya, tapi membenci hal tertentu tentang dirinya. Jadi bukan sekadar tidak suka ya, tapi sungguh membenci hal tertentu tentang dirinya. Misalnya kita itu tuh nggak suka dengan kekasarannya. Kita sudah beritahukan dia, tolong dong kamu jangan sampai kasar seperti itu. Tolong dong kamu lebih pertimbangkan perasaan orang dan sebagainya. Tapi kok nggak bisa berubah ya, terus melakukan hal yang sama. Jadi akhirnya tuh kita kalau mengingat hal itu, apalagi kalau kita kena dampaknya ya, kita marah sekali, marah lagi. Nah, meskipun setelah itu ya kita sayang lagi kepadanya, kita rasanya kok nggak bisa hidup tanpa dirinya, tapi waktu melihat atau bersentuhan dengan bagian dalam dirinya yang kita tidak sukai itu, rasanya tuh kemarahan kita memang sangat kuat sekali, dan kita rasanya tuh marah besar, nggak bisa terima hal itu. Nah, ini adalah dua ciri yang mesti kita waspadai, Pak Gunawan. Iya, kalau yang kedua, ciri yang kedua itu tadi Pak Pol, memang ada orang itu yang merasa senang dengan, bukan senang bagaimana, bisa menerima kekasaran dari pasangannya, diperlakukan kasar itu dia bisa menerima. Dia mengatakan ya paling tidak dia masih menghargai saya, bahwa saya ada di situ gitu Pak Pol. Ada orang yang memang berkata seperti itu ya. Jadi akhirnya menoleransi. Tapi sebetulnya kan ya dia mesti menyadari bahwa sesungguhnya ini bagian yang tidak dia sukai ya. Ini adalah bagian yang sangat mengganggunya. Maka reaksi marahnya begitu kuat ya. Atau misalkan contoh yang lain. Kita ini misalkan pria. Kita dengan pasangan kita yang wanita, kita nggak begitu suka ya dengan sikapnya itu yang ketus ya. Tapi masalahnya adalah banyak hal tentang dirinya yang kita juga sukai. Nah, namun keketusannya itu tuh sangat mengganggu kita. Itu sebabnya waktu kita melihat dia ketus dengan orang, dengan temannya, nah, maka reaksi kita udah langsung marah. Apalagi kalau kita yang jadi target kemarahan atau sikap ketusnya. Waduh, kita bisa marah sekali. Dan waktu marah tuh kita benar-benar berpikir, udah dah, mau putus aja dah. Nggak tahan lagi nih. Mau putus aja. Tapi udah pulang ke rumah, menimbang-nimbang lagi, kok sayang lagi, balik lagi. Jadi ini yang saya katakan, relasi sayang tapi benci ini relasi yang berbahaya. Karena kedua orang itu akhirnya nggak melihat ya duduk masalah yang sebenarnya. Terus menoleransi, menjalaninya. Walaupun sesungguhnya mereka makin hari makin tenggelam di dalam masalah. Ya ini bukan masalah pribadi dari orang yang mengalami diperlakukan tidak baik tapi tetap menyenangi, itu bukan masalah dia Pak? Ada kebutuhan untuk dikasihi tetapi pasangannya tidak bisa memberikan itu atau bagaimana Pak? Biasanya ada itu Pak Gunawan. Jadi memang di dalam dirinya sudah ada kebutuhan yang besar. Nah memang bisa jadi ya rasa sayangnya itu juga muncul dari rasa kebutuhan yang dipenuhi oleh pasangannya. Misalkan ya dia merasa nggak berharga, nah si pasangannya ini nih bisa ya membutuhkannya, mencari pertolongannya, sehingga ya dia merasa berharga gitu. Jadi kebutuhan akan penghargaannya terpenuhi. Namun di pihak lain ada lagi hal-hal yang dia butuhkan yang nggak dipenuhi, tapi bukan saja nggak dipenuhi, malahan yang dia ingin lihat pada diri pasangannya tidak dilihatnya, malah kebalikannya lah yang terjadi. Pasangannya kasar, nggak sensitif dengan perasaannya, seenaknya berbuat dan sebagainya. Nah, hal ini nih yang membuat dia marah sekali. Tapi dia di pihak lain ada kebutuhan-kebutuhannya yang terpenuhi. Jadi itu seringkali memang yang membuat mereka itu terus kembali lagi. Nah, tapi yang saya mau angkat dan saya mau ingatkan para pendengar kita adalah kita mesti menyadari bahwa kalau
ya hampir setiap percakapan berakhir dengan pertengkaran, itu pertanda memang adanya ketidakcocokan dalam banyak hal. Ini mesti kita sadari, banyak ketidakcocokan, makanya kita itu kalau ngomong nggak bisa lama-lama bertengkar lagi. Jadi artinya mungkin sekali kita juga nggak tahu bagaimana berkomunikasi dengan cara yang pas agar bisa didengarkan atau diterima oleh pasangan. Atau bisa jadi itu merupakan tanda adanya perbedaan cara berpikir atau nilai kehidupan yang belum terselesaikan. Nah, sekali lagi kenyataan kita terus bertengkar, itu berarti perbedaan yang ada cukuplah besar. Dan pertengkaran merupakan tanda kegagalan kita menyelaraskan perbedaan. Kita mungkin mencintainya, namun bila inilah yang terus terjadi, itu menunjukkan ketidakcocokan di depan mata. Nah, kita mesti mengingat bahwa cinta itu sendiri tidak cukup kuat ya menopang pernikahan tanpa adanya keharmonisan. Ya, tapi proses pertengkaran itu kan semacam proses untuk menyesuaikan gitu Pak Pol. Nah ini sampai berapa lama kita bisa berharap bahwa pasangan kita itu sebenarnya bisa menyesuaikan atau tidak gitu? Kalau kita sudah berpacaran selama setahun ya, dan rasanya kok relasi kita ini bukannya membaik ya, kayaknya kok makin gak harmonis ya. Itu tuh sebuah pertanda bahwa kita memang seharusnya tuh ya, kita lebih banyak tuh berbenturan dengan ketidakcocokan. Kalau dalam waktu setahun pertama, kita masih ya bergumul, saya kira itu masih wajar ya. Biasanya tuh mungkin 2 bulan, 3 bulan pertama itu benar-benar masa indah, nggak ada masalah, semua baik. Tapi seyogianya setelah 4-5 bulan atau 6 bulan, kita mulailah masuk ke dalam realitas berpacaran itu. Jadi mulailah kita akan bertemu atau berpapasan dengan ketidakcocokan. Nah seyogianya ya 6 bulan terakhir itu ya kita mulai ya belajar mencocokkan. Sehingga setelah itu kita mulai dapat berkata, iya ya kita sudah lebih baik sekarang. Hal-hal ini kita bisa selesaikan. Hal-hal ini bisa kita selaraskan. Nah kalau itu yang terjadi kita bisa dengan aman berkata, oke, relasi kita ini nih di rel yang benar. Tapi sebaliknya kalau setelah 6 bulanan, setelah jadi total setahun kita berpacaran, kok bukannya makin membaik, makin sering bertengkar. Nah ini pertanda kita ini nggak berhasil menyelaraskan ketidakcocokan kita. Ya tadi saya sudah singgung, mungkin memang ini pertanda kita nggak tahu bagaimana berkomunikasi, sehingga setiap kali ngomong salah, dianggapnya keliru lah, membuat dia malah lebih tersinggung lah. Kita frustasi mesti ngomong seperti apa, atau kita memang harus menyadari bahwa cara berpikir kita terlalu berbeda. Ya, saya sering bertemu dengan pasangan nikah yang setelah menikah baru berkata, ya memang kami menyadari cara pikir kami udah terlalu berbeda. Atau nilai-nilai yang kita junjung itu tuh juga sangat berbeda. Ada orang yang menekankan efisiensi. Sehingga nggak begitu mempedulikan perasaan orang. Pokoknya yang penting jalan, beres, efisien. Yang satunya lebih mempertimbangkan perasaan orang. Sehingga akhirnya nilai-nilai itu berbenturan, setiap kali berbenturan. Belum lagi nanti kalau sudah punya anak. Nah, jadi hal-hal itu yang mesti kita lihat bahwa memang begitu banyak ketidakcocokan dalam diri kita. Ya, mungkin yang sulit itu justru pada saat pacaran masing-masing menahan diri gitu Pak Pol. Tidak mengungkapkan jati diri yang sebenarnya sehingga meletusnya itu pada saat mereka sudah resmi sebagai suami istri Pak Pol. Seringkali itu yang terjadi Pak Gunawan, yaitu kita itu tuh memang beranggapan ya udah dah kita kecilkan lah, kita anggap ini masalah sepele lah dan sebagainya. Nah, yang mestinya kita lakukan adalah memang kita mesti melek mata ya. Misalkan yang berikut yang ingin saya angkat juga adalah misalnya kita membenci ya aspek tertentu tentang dirinya sekarang ini sebelum menikah. Nah, jangan kita beranggapan bahwa oh nanti setelah menikah dengan sendirinya lah hal ini akan pudar, kita nggak lagi akan marah, kebencian kita kemarin kita akan juga nanti susut. Enggak ya. Kenyataan kita membenci hal tersebut, itu memperlihatkan bahwa hal itu tuh merupakan sesuatu yang penting bagi kita. Yang kita memang inginkan, kita dambakan dari pasangan kita. Jadi sebagai contoh, jika kita membenci kekasarannya, itu menandakan kita meninggikan nilai kesantunan. Dan itu berarti
kita sukar menghormati orang yang tidak memiliki kesantunan. Nah, berarti ya ini sesuatu yang nggak ada dalam diri pasangan kita. Sedangkan ini hal yang penting buat kita. Kalau hal yang nggak penting ya udah tentu kita cobalah kompromikan. Ya nggak semua bisa kita peroleh pada diri seseorang. Tapi untuk hal-hal yang sungguh penting, memang itu harus penting buat kita. Ya, kita mesti mengingat sebesar-besarnya cinta kita kepadanya. Pada akhirnya hal yang kita benci berpotensi mengubah semuanya itu. Dengan berjalannya waktu, cinta cenderung lapuk dan malah tergantikan dengan rasa tidak suka akan karakternya yang kita benci itu. Jadi sekali lagi ya, jangan sepelekan ketidaksukaan kita. Sebab itu tidak akan hilang dengan sendirinya. Iya, jadi kalau kita sudah mengalami atau terlibat dalam hubungan yang kurang sehat seperti itu, Pak Pol, sayang tapi benci dan sebagainya, ini apa yang bisa kita lakukan, Pak? Yang pertama adalah jangan mengabaikan rasa tidak suka yang kuat ini. Ya, cinta kepadanya memang menunjukkan bahwa ada hal tentang dirinya yang kita sukai. Namun kebencian, kemarahan memperlihatkan ketidakcocokan yang serius. Jadi berikanlah waktu untuk memfokuskan pada ketidakcocokan, dan kalau perlu carilah pertolongan dari seorang konselor pernikahan. Bila tetap tidak ada perubahan, sebaiknya pertimbangkan perpisahan. Ya, ingatlah bahwa cinta sendiri tidak cukup kuat untuk menopang pernikahan yang sehat. Nah, ini dimungkinkan kalau masih dalam masa pacaran, Pak Pol. Jadi dalam masa pacaran itu kita sungguh harus jujur dengan perasaan kita sendiri yang tidak suka. Nah, ini bagaimana mengomunikasikan kepada pasangan kita itu bahwa saya sebenarnya tidak suka dengan tindakan-tindakannya. Ini kadang-kadang sulit pada masa pacaran diungkapkan, Pak Pol. Memang ada baiknya waktu masa berpacaran ya, kita ini nih misalkan berbicara dengan santai dan meminta pasangan kita untuk menuliskan apa tuh hal-hal tentang diriku yang kamu itu berharap ya kalau bisa diubah akan lebih baik lagi. Nah, nanti saya juga tulis hal-hal yang saya lihat pada dirimu, ya kalau misalkan bisa diubah, wah saya akan lebih senang lagi. Nah, terus ya kita tuliskan dan minta pikir ya sedetail mungkin, sejelas mungkin, dan seberani mungkin ya, seterbuka mungkin. Nah, tuliskan semuanya itu, kemudian bicarakan sehingga akhirnya terlihat jelas sebetulnya tuh apa tuh yang memang menjadi duri-duri di dalam relasi kita ini nih. Kok rasanya kalau bertengkar di lahan yang sama, muter-muter di sini terus ya. Kenapa kok nggak bisa-bisa ya? Dan ya jangan ragu untuk berkata, ya saya terus terang frustrasi. Nah, di sini memang diperlukan kedewasaan ya. Kalau pasangan yang nggak dewasa dengan kita ngomong begitu tuh, respons pertamanya adalah, ya udah kalau gitu kita putus aja. Nah, justru kalau pasangan kita seperti itu, nah menurut saya itu sebagai konfirmasi bahwa besar kemungkinan dia bukan pasangan yang cocok. Sebab kalau orang yang belum apa-apa udah berkata, udah kita putus aja, itu sangat menunjukkan kekurang dewasaan. Nah, saya nggak berkata bahwa sudah tentu kalau menikah dengan orang seperti ini pasti dalam pernikahan itu akan banyak pertengkaran dan nantinya akan benar-benar ya bercerai. Enggak tentu. Ya, orang bisa bertumbuh lewat waktu dan sebagainya. Tapi itu berarti memang ya ada ketidakdewasaan. Karena orang yang dewasa, orang yang akhirnya akan berkata, oke, saya terima ini bagian tentang diri saya yang memang kita belum bisa cocokkan ya. Ya oke, ini yang kamu tidak senangi tentang diri saya. Oke, saya akan coba ini kan ya, kompromikan. Saya akan coba lakukan juga yang kau inginkan. Jadi adanya keterbukaan ya untuk pertama mendengarkan tanpa harus merasa defensif. Kedua, kerelaan untuk mencoba bertemu di tengah. Jadi selalu dalam percakapan dua-dua itu bisa berkata dan seharusnya berkata, ya gimana ya caranya supaya kita bisa ketemu di tengah ya. Mungkin saya nggak menjadi sepertimu 100%. Dan kamu nggak akan menjadi seperti saya 100%. Tapi gimana tuh bisa ketemu di tengah. Jadi dalam masa berpacaran, sering-seringlah berbicara seperti ini. Sering-seringlah pikirkan bagaimana bisa bertemu di tengah. Nah nanti ini nih yang menjadi tanda-tanda bahwa oke,
hubungan kita makin harmonis meskipun awalnya nilai-nilai kita kok berbeda, cara pikir kita berbeda, cara komunikasi kita berbeda, tapi akhirnya tuh mulai ketemu di tengah. Makin banyak ya modal-modal ini nih, makin sebetulnya ya kita percaya bahwa oke, relasi kita ini sedang berjalan di rel yang benar. Ya, repotnya itu seringkali orang yang suka berkata, ya putus saja kalau gitu. Kalau tidak cocok seperti ini, kita putus saja. Sebentar lagi dia balik lagi dan berkata minta maaf. Dan mengatakan bahwa dia akan berubah gitu. Nah, dalam kasus seperti itu, kita memang harus ngomong apa adanya dan berkata, tolong ya, kalau misalkan kita lagi menghadapi konflik, jangan cepat-cepat bilang, udah kita putus. Jangan. Tolong kamu bersabar, tolong kamu belajar ya untuk lebih tabah ya menghadapi kesulitan. Jangan mau lari aja, mau kabur aja. Nah, kalau kita sudah ngomong begitu, tapi terus-menerus diulang lagi, memang itu pertanda kesanggupan pasangan kita menampung stres, menghadapi kesulitan itu lemah. Dan orang yang memiliki kesanggupan menghadapi stres yang lemah, ya itu akan rentan sekali terhadap tekanan-tekanan dalam hidup. Sehingga nanti setelah menikah, ya nggak bisa enggak, kita yang harus lebih mengakomodasi ya. Menyesuaikan, lebih harus mengertinya, lebih harus menjaga perasaannya, dan lebih harus melindunginya dari tekanan-tekanan di luar. Nah, sudah tentu saya nggak berkata bahwa ya ini sudah pasti menjadi relasi yang buruk dan sebagainya. Enggak juga. Memang nanti orang bisa bertumbuh dan sebagainya. Tapi ya itu nanti akan menjadi porsi kerja keras kita di dalam relasi ini. Ini yang perlu disadari pada masa berpacaran. Nah, kita mau nggak? Kita sanggup nggak melakukan itu tuh? Kalau memang kita berkata nggak sanggup rasanya ya untuk hidup seperti ini nantinya. Ya, kita harus berkata terus terang kepada pasangan kita, memang rasanya saya nggak sanggup untuk menjadi seperti itu ya, orang yang kamu butuhkan untuk bisa selalu melindungimu. Iya, mungkin ada hal lain yang bisa kita lakukan, Pak Pol. Yang berikut adalah komunikasikanlah tuntutan dan pengharapan yang terkandung di hati ya, secara terbuka. Jangan meremehkan reaksi tidak suka atas sikap atau perilaku pasangan yang tidak berkenan ya. Dan jangan takut kehilangan dirinya. Kalau memang ia tidak bisa berubah dan tidak berniat meneruskan relasi, bukankah itu jauh lebih baik ketimbang mempertahankannya? Jadi makin banyak yang diselesaikan sebelum pernikahan, makin ringan tugas kita setelah pernikahan. Ya jangan menyimpan-nyimpan dah. Itu satu prinsip yang saya mau tekankan kepada pasangan yang sedang berpacaran. Sebab tadi Pak Gunawan sudah katakan juga, ya kecenderungannya adalah pada masa berpacaran, ya meremehkan ya masalah rasa tidak suka, tuntutan, pengharapan, nggak usah ngomongin, pokoknya terima aja. Itu keliru. Justru pada masa berpacaran lah kita mesti ya berani mengkomunikasikan apa tuh yang kita dambakan dalam relasi ini. Iya, mengomunikasikan pengharapan itu mungkin lebih mudah daripada mengomunikasikan tuntutan itu, Pak Pol. Tetapi kalaupun itu harus disampaikan, ya, tuntutan ini tadi, itu bagaimana, Pak Pol, supaya ya relasi ini masih tetap terjaga, tapi tuntutan kita itu bisa kita sampaikan dengan baik gitu. Kalau misalkan ya, pasangan kita itu tuh sering terlambat. Dan kita nggak suka ya. Kita itu mau kalau janji sama orang ya tepat waktu. Sebab kita juga kan tahu orang itu mungkin sekali juga repot atau apa. Jadi kita mau sensitif dengan perasaan orang. Tapi pasangan kita ini seenaknya ya nggak mudah-mudahnya untuk bisa tepat waktu. Kalau hal ini penting, memang kita harus menuntutnya. Jadi betul kata Pak Gunawan, pengharapan ya kita boleh katakan, tapi pengharapan memang derajat keurgensiannya tuh nggak begitu tinggi. Kalau tuntutan berarti ini mendesak buat kita, ini penting ya. Kita harus katakan kepada pasangan kita, tolong ya perhatikan, ini penting buat saya. Dan kalau ini terus berlanjut, saya memang akan sangat sulit menerima kamu. Jadi dalam masa berpacaran, jangan ragu untuk mengatakan hal seperti itu. Bahwa hal ini sungguh penting buat saya. Jadi kalau engkau nggak memperhatikannya, ini nih akan sangat mengganggu relasi kita berdua. Dan akan sangat sulit buat saya menerima kamu. Jadi kita udah memberikan sinyal-sinyal kepada pasangan kita. Tolong berubah.
Ada hal yang kita itu fleksibel. Dan sudah tentu sebaiknya dalam banyak hal kita fleksibel ya. Tapi untuk yang memang penting buat kita katakan begitu. Nah, kalau orang yang semuanya penting, nah pasangannya juga akan kewalahan. Ada orang yang seperti itu. Semua penting dan dia menuntut semuanya dari pasangan. Itu juga nggak benar. Jadi kalau kita itu memang bisa ya memperlihatkan bahwa banyak hal kita itu sebetulnya fleksibel. Tapi untuk hal tertentu ini enggak. Nah pasangan nanti akan melihat, oke, bahwa kita ini orang yang memang punya prinsip, enggak membabi buta untuk segala hal, enggak, dia fleksibel. Tapi untuk hal tertentu, enggak, dia nggak mundur dan kita memang harus perhatikan Ya, itu. jadi sebaliknya kalau kita yang dituntut Pak Paul ya, dari pihak pasangan kita itu, kita harus mengatakan yang jujur juga Pak Paul ya, bahwa kita mampu atau tidak memenuhi tuntutan itu gitu kan. Betul sekali, betul sekali. Jadi memang perlu kejujuran ya untuk mengakui, jangan sampai kita menggampangkan, ya bisa Allah, tapi nggak tepati janji. Jadi memang kalau memang nggak bisa, ya mesti katakan apa adanya, sehingga pasangan bisa mulai menimbang apakah kita orang yang cocok buat dia. Iya, Pak Paul dalam hal ini, apakah ada firman Tuhan yang memberikan bimbingan kepada kita? Ini Pak Gunawan, jangan melupakan hal yang penting ini. Tuhan memelihara hidup kita. Dia tahu semua kebutuhan kita, bahkan sebelum kita mengatakannya. Jadi, percayalah bahwa Ia memberi yang terbaik kepada kita dan bersandarlah pada rencananya. Firman Tuhan mengingatkan di Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi carilah istri dan suami yang cakap. Bukan secara fisik, tapi secara jiwani, secara rohania, agar ia sungguh menjadi belahan jiwa. Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur